Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Kembali ya di sini di edisi bertanya, apakah dia mencintaimu apa adanya? Gitu ya. Judul ini di request dari seorang sahabat kita yang jauh di sana ya. Seperti biasa ya. Kalian kalau punya judul juga boleh. Oke, bagaimana kabar kalian, sahabat aku semua? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Kembali bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Di sini di edisi bertanya ya, general reading ya. Jadi jangan dijadikan dasar kehidupan kalian sehari-hari ya. Oke. Di sini ada 3 file masing-masing diwakili oleh pita warna merah marun, pita warna kuning, dan pita warna merah saja. Oke, kalian bisa pilih salah satu, salah dua, atau ketiga-tiganya dipilih. Barangkali energi kalian berterbaran di masing file-file ya. Oke, silahkan dipilih. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu ingin pertanyakan di sini ya. Dan jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa, memohon jawaban-jawaban yang terbaik untuk kalian semua sahabat aku ya. Oke, kita mulai ya. Apakah dia mencintaimu apa adanya? 5 detik saja, dimulai dari sekarang. Oke, kita mulai dari file yang pertama, diwakili oleh pita warna merah marun ya. Oke, aku taruh di situ. Mari kita tebar kemudian kartunya ya. Apakah dia mencintaimu apa adanya? Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi bertanya ya. Di sini ada Six of Pentacle ya, berbagi. Ada awal pemikiran dan ada kebahagiaan ya. Di sini juga ada kekecewaan cinta, tetapi di sini juga ada apa ya, semacam keberanian. Ya. Apakah dia mencintaimu? Ada kebahagiaan di sini. Ya. Walaupun sebetulnya di sini ada kekecewaan cinta yang pernah kalian jalanin karena mungkin kalian beda prinsip ya, kalian berantem, bertengkar gitu, atau karena salah satu di antara kalian tidak bisa memahami bagaimana perasaan si dia, atau overthinking gitu, jadi terjadi kekecewaan cinta, atau nggak sabaran gitu ya kan, bisa jadi kan nggak sabaran. Nah, klarifikasinya di sini ada awal dari pemikiran untuk menenangkan diri ya, di saat dia mencari waktu yang sepi untuk melaksanakan suatu yang dinamakan pencarian jati diri ya, dan suatu perjalanan menuju hidup baru. Jadi apa ya, di sini tuh karena kekecewaan cinta itu dia menginginkan saling pengertian gitu loh ya. Ini bisa vice versa, bisa kamu, bisa dia ya. Dia ada kebahagiaan bersama kamu, tetapi ada dia berbagi kasih dengan kamu, berbagi kasih sayang gitu. Tetapi di antara kamu ya, salah satunya itu selalu saja ingin menang sendiri, ingin mengatur kayak gitu-gitu ya. Terus selalu memprotek kita gitu, seperti itu, terlalu posesif. Nah, di sini membuat dia itu kayak capek gitu, kelelahan, apa ya namanya, kekecewaan cinta. Kamu itu nggak seperti yang dia harapkan. Sebetulnya awal-awal berjumpa dengan kamu tuh sangat baik terlihatnya gitu ya, pengertian terlihatnya gitu ya, kayak perhatian gitu terlihatnya gitu, tapi ternyata tidak. Makanya dia di sini berani melangkah ke depan untuk memikirkan agar hubungan dia ya tenang kan, karena dia merasa nggak tenang ini dalam suatu hubungan ini. Ada yang namanya posesif, kamu terlalu overthinking sama dia, kamu terlalu mendiktator sama dia gitu. Jadi dia tuh kayak capek, kecewa gitu loh, kok gini-gini amat sih cinta gitu
Ya, akhirnya dia menenangkan diri, mencari siapa sih aku ini sesungguhnya, bagaimana sih aku tuh mencintai dia gitu, dia kamu gitu ya. Itu yang dipikirkan oleh dia gitu ya. Ini bisa vice versa ya letaknya ya. Kalian letakkan energi kalian di mana gitu. Ya kayak ngerasa lelah gitu loh. Kamu kayak berjuang sendiri gitu, kayak capek sendiri. Ya, dia kayaknya sepertinya menerima kamu apa adanya ya. Kamu yang arogan, kamu yang emosionalan, kamu yang cuek gitu. Sepertinya dia itu menerima, tetapi pada hakikatnya dia itu mengalami sesuatu kekecewaan cinta di situ. Akhirnya dia berkeinginan untuk meninggalkan hubungan ini. Jadi apakah dia mencintaimu apa adanya? Enggak. Dia awalnya untuk mengerti, untuk menerima kamu apa adanya, tetapi karena kamu itu sungguh sangat over gitu, membuat dia tuh kecewa dalam hubungan ini. Akhirnya dia akan meninggalkan kamu. Ya, makanya ini sebelum terjadi benar-benar ditinggalkan, kalau kamu memang sayang, berubahlah untuk berubah menjadi lebih arif, lebih mengerti, ya kan? Sebagian tuh kalau over itu karena terindikasi karena apa, kalau ngechat nggak langsung dibales itu loh. Kalian tuh pasti langsung, nggak cuman kalian, semuanya mungkin ya, ada satu dua yang enggak, tapi kebanyakan itu curiga gitu, terus akhirnya marah, ngambek, kayak gitu-gitu, ya kan? Jadi kayak bikin capek dianya aja. Kan hidup kan nggak seperti ini, nggak seperti yang kita inginkan terus, ya kan? Oke ya, sekarang kita buka pesan daripada Black Boxnya Kondes Mendes. Duda, kamu berdealing dengan duda atau status kamu ini bisa terbolak-balik ya. Bisa posisikan kamu di mana. Hiasi hubungan cintamu dengan doa yang terbaik. Yang penting dalam membina rumah tangga itu sabar ya. Jangan semau gue, mentang-mentang dia ada duda lagi. Berarti kalian berdua duda ini. Kamu duda, kamu janda, dia duda. Bener nggak sih? Bener ya. Oke lah, jujur. Dalam suatu hubungan tuh harus jujur ya. Kalau cuman nggak dibalas chatnya ya udah dimaklumin ya, jangan langsung ngeblok, langsung ngambek, terus overthinking, itu yang nggak bagus. Ada lamaran, kamu mau dilamar, ya udah perbaiki hubungan ini. Dia tuh sejatinya bisa menerima kamu apa adanya, cuman karena kamu itu terlalu protektif, posesif, dan kontrol kalian itu ya. Hubungan cinta kalau udah ada indikasi kontrol gitu udah malas. Jangankan dia ya, Gondes aja agak males ini. Jangan main kontrol ya. Namanya suatu hubungan itu kan dua kepala yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda. Jadi kalau harus ngikutin yang satu terus itu nggak bisa gitu ya. Ibaratnya ya harus saling mengisi, saling melengkapi. Ya, kalau berbicara juga dijaga, jangan mentang-mentang kamu masih disayang. Nah gitu. Ini kayaknya dia kecapean, kekecewaan cinta dalam hubungan ini, dan dia terfikirkan untuk meninggalkan hubungan ini. Bagaimana? Kamu ketakutan kan? Kalau kamu masih sayang ya jaga dong, jangan sampai kamu tuh membuat dia kecewa gitu ya. Ya, ini orang ini ya, si dia ini di sini aku lihatnya sudah banyak kebahagiaan bersama kamu, berbagi kasih bersama kamu, bahkan dia dengan berani itu menerima keadaan kamu, tetapi karena sesuatu hal akhirnya dia berani memikirkan untuk meninggalkan kamu karena kelelahan, karena kekecewaan cinta yang teramat sangat. Oke ya, file 1 tidak ada klarifikasi yang lebih panjang, ini udah ada klarifikasi ya. Oke, kalau kalian penasaran dan kalian ada di ranah ini kok kurang detail banget Tondes, aku tak personal, silahkan ya. Nanti nomor WA ada di antara video ini ya. Oke, file 1. God bless you. Oke, masih di channel Kondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa. Tiba saatnya di file yang kedua ya. Apakah dia mencintaimu apa adanya? Ya, oke. Kita akan ulik ya.
Apakah dia mencintaimu apa adanya? Gimana ya Des, kira-kira Des? Kita lihat ya sayang ya. Oke, di sini ada mawar, bukan mawar, pita kuning saja ya. Nggak ada mawar di sini, adanya pita. Oke, apakah dia mencintaimu apa adanya? Bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ada pembelajaran tentang hidup, ada apa ya? Kelabilan, dia labil gitu tapi terbalik gitu loh, jadi stabil gitu, labil tapi posisinya kebalik jadilah labil. Boleh ketawa loh. Ada justice, penyelesaian hubungan ini atau penyelesaian akhir atau penyelesaian di pengadilan ya. Oke. Ada next of wands, ketergesa-gesaan, langkah yang terburu-buru, dan ada kesulitan. Di sini ada kesulitan pentakel, ada kesulitan untuk menjalin hubungan lebih baik, ada banyak kesulitan di sini yang akhirnya untuk mengakhiri hubungan ini dikarenakan apa diantaranya karena kesulitan finansial, dan dia menganggap hubungan ini sebagai perjalanan saja, sebagai pembelajaran saja. Dia selalu awalnya tuh selalu sangat labil bersama kamu itu kan apa, kamu punya sesuatu yang bersifat tergesa-gesa, terburu-buru gitu loh, maunya tuh cepet-cepet gitu, nggak sabaran gitu ya. Sekarang kita klarifikasi, ada death ya, ada pernikahan, ada juga kayak semacam emosi dan menunggu. Kiranya dia meninggalkan kamu karena dia memang akan kembali ke masa lalunya dulu, karena dia ingin menikah dengan yang lain ya. Atau ini bisa vice versa, kamu memutuskan hubungan ini karena akan menikah dengan yang lain, atau kalian berdealing dengan orang yang sudah menikah dan kamu tidak bisa menerima, atau kamu yang sudah menikah dengan orang, kamu sudah menikah menjalin hubungan sama dia dan dia tidak mau menerima keadaan ini, makanya dia lebih baik mengakhiri hubungan ini karena suatu kesulitan. Ya bagaimana sih kalau sudah menikah terus ini kamu berhubungan sama dia gitu, tapi kamunya ingin selalu bersama dia, ini kan cuma karena tergesa-gesa aja ya. Tiba-tiba kamu balik sama pasangan kamu, tiba-tiba kamu pergi gitu aja, jadi membuat dia bingung gitu kan. Kemudian termasuk kesulitan finansial juga sih dia nih sebenarnya, alasan untuk menyelesaikan hubungan ini seperti itu. Tapi intinya dia tidak ingin ada emosi di sini ya, tidak ingin melanjutkan hubungan ini karena kamu lebih memilih yang lain, yaitu menikah dengan yang lain. Buat yang baru mau menikah ya, buat yang sudah punya tunangan tapi berhubungan dengan yang lain gitu, ini karena kamu juga punya pilihan yang lain yaitu menikah. Kalau yang berdealing dengan orang yang sudah menikah ya, dia tidak mau karena apa, waktunya tuh dibagi-bagi, bagaimana coba, dia kayak jadi ban serep gitu toh. Nah di situ dia nggak mau, makanya dia nggak mau tergesa-gesa menyelesaikan keadaan ini ya, untuk melanjutkan gitu nggak mau, dia harus pikir panjang, benar-benar pikir panjang. Nah di sini akan ada suatu kejadian baru yang membuat dia harus meninggalkan kamu, entah dia yang menikah entah kamu yang menikah. Di sini kalian terjalin hubungan, di sini ada emosi sih sebetulnya, itu berkeinginan bersama kamu terus, tapi dia tidak menerima kenyataannya, keadaan ini. Dia menerima kamu apa adanya, tapi tidak menerima kenyataannya gitu, kayak gitu ya. Oke. Sekarang Vanessa akan shuffle untuk deck spotnya Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa versi Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, untuk memperkuat aja. Kenapa sih dia kok bisa tidak bisa menerima kamu adanya? Semua tuh awalnya bisa menerima, tapi dengan berjalannya waktu ya, keadaan gitu, dia mulai berpikir gitu loh, apa ya benar sih seperti ini gitu dia tuh.
kecuali kamu melepaskan, dia mau bersama kamu. Melepaskan orang yang ada di sebelah kamu lagi gitu. Jadi gimana ya, dia tuh kayak ngerasa jadi bahan serep aja sih gitu, buat hiburan di saat lelah atau kesepian. Akan ada jenjang yang lebih tinggi ini. Dia maunya seperti itu, maunya dia itu ya serius sih, kan ada bahagia di sini ya, ada, tapi sudah terlanjur diputuskan. Ini akan kembali loh di sini nih. Seandainya kamu bisa meninggalkan orang yang lain, itu dia akan kembali ke kamu dan akan menikahimu. Ini bisa diversikan seperti itu. Tetapi karena dia meninggalkan dan memutuskan hubungan ini karena kamu apa? Kamu kesini mau menikah gitu loh. Atau enggak kamu udah punya pasangan hidup gitu. Jadi dia mending menyudahi hubungan ini karena segala sesuatu memang juga didasari kesulitan finansial, kesulitan keadaan, kesulitan waktu, ya kan, situasi kayak gitu. Terpaksa dia memutuskan hubungan. Saling menyayangi, kalian saling menyayangi ya. Kalau kamu ada sebagian yang masih sayang sama dia dan kamu lebih memilih dia, ya lebih baik, atau mengikhlaskan saja ya. Sepertinya di sini dianya lebih mengikhlaskan. Ada harapan sebetulnya. Ya, ini sebagai antisipasi atau sebagai pembelajaran ya. Seandainya ini ada di ranah kalian ya. Kalau kalian memang masih sayang sama dia, putuskan keputusan sebaik-baiknya. Gimana? Berikan keputusan yang sebaik-baiknya, terutama pada diri kamu sendiri. Kalau kamu masih sayang sama dia, kamu harus bisa menegaskan diri kamu sendiri. Mana yang seharusnya kamu perjuangkan. Seperti itu. Jangan putus asa. Ya, kalau kamu memang masih sayang sama dia, ini masih sayang, dianya tuh masih sayang sama kamu. Cuman karena suatu kesulitan ini dia memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan ini. Jadi selebihnya ya keputusan ada kamu. Kalau kamu memang mau berlanjut sama dia, berarti kamu harus memilih salah satu. Selesaikan masalah kamu dengan yang satunya, baru kembali ke dia. Gitu, jangan didobel-dobel kayak gini ya. Ada dia, ada suami kamu, ada dia, ada tunangan kamu, ada dia, ya kan, kayak gitu-gitu. Ya, oke. File 2 tidak mengurangi apa ya namanya, agar kamu tidak melemah gitu ya, tetap semangat ya. Ada harapan banyak di sini. Aku cinta dia, Des, aku sayang Des. Putuskan, tegaskan dirimu, tegaskan hatimu. Kamu mau yang mana gitu aja ya. Oke. Tetap berdoa, banyak berdoa agar diberikan bimbingan tentang mana yang baik, mana yang buruk. Karena bimbingan yang benar-benar benar itu hanya kepada Allah. Jadi kamu berdoa aja selalu, memohon petunjuknya selalu ya. Saya untuk hubungan pernikahan itu bukan cuma main-main ya, itu untuk seumur hidup kalau bisa. Jangan mempermainkan hubungan ya. Oke. File 2. God bless you. Bye. Oke, masih di channel Goddess Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Masih standby di situ kan sayang. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan untuk file yang ketiga ya. Di sini kita mengambil sebuah judul, apakah dia mencintaimu apa adanya? Mencintaimu apa adanya enggak sih? Penasaran ya? Pastinya. Oke, kita tebar yuk kartunya ya. Di sini ada bunga warna merah saja. Ini merah marun, ini merah saja. Oke. Kita tebar kartunya ya, masih bersama Goddess Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Di edisi bertanya, apakah dia mencintaimu apa adanya? Ada suatu belenggu atau yang membatasi, ada batasan gitu ya. Ada komitmen. Di sini juga ada yang dinamakan kebimbangan, bimbang ya. Ada manipulasi juga di sini. Dan ada The Emperor, seorang pemimpin. Kartunya langsung aku tebar aja ya. Ada yang terluka di sini. Ya, ada yang terluka. Karena tidak sesuai dengan prinsip atau hatinya. Dan tapi ada pembuktian juga, ada kemenangan dan sifat yang keibuan itu yang membuat dia bertahan.
Apakah dia mencintaimu apa adanya? Sebetulnya ada batasan di sini. Tidak bisa seperti yang kalian harapkan. Batasan itu apa aja? Bisa batasan karena keyakinan, karena prinsip, karena keluarganya atau orang tuanya atau saudara-saudaranya. Ada karena jarak kalian yang LDR-an, ada karena ekonomi, status sosial ya. Di sini banyak permasalahan yang disebut dengan pembatasan lingkungan. Di sini kalian sudah berkomitmen ya, tetapi kemudian ada semacam labil atau kebimbangan dia. Di lain itu juga di sini ada yang dinamakan manipulasi. Jadi hubungan ini sebetulnya dibalik itu semua ada manipulasi. Manipulasi berbentuk finansial pastinya. Ini dilakukan oleh si maskulin ya. Dijelaskan di sini dilakukan oleh maskulin itu yang melakukan manipulasi terhadap kamu. Ya. Dia terluka. Sebetulnya dia sedih. Tidak ingin menjalin hubungan ini, tetapi dia karena sesuatu hal ya ini terjadi ini, jadi dia sedih banget gitu loh. Ada manipulasi yang ada sih. Ya, dia butuh kamu butuh dia, tetapi dia tidak bisa bergerak bebas karena ada batasan. Dia harus gimana ya? Ini untuk melangsungkan komitmen itu untuk menjadi suatu kenyataan itu dia harus berjuang untuk mematahkan yang dinamakan batasan lingkungan ini, yang di sini yang membuat dia tuh sedih gitu. Ya, paham nggak? Paham ya? Paham. Ya, karena apa, batasan ini sebetulnya menyusahkan dia, membuat dia itu tidak sesuai dengan hatinya. Tetapi bagaimana caranya agar komitmen ini bisa berlanjut gitu untuk mencapai suatu kemenangan? Dia akan membuktikan, dia akan memperjuangkan. Karena apa? Dia ingin hubungan ini menang, menjadikan suatu hasil kemenangan, karena dia sangat menyayangi kamu, karena kamu adalah seorang feminim. Ini yang menonton berarti feminim ya. Ini yang aku bahas adalah maskulin. Ya memang maskulin. Dia karena sangat menyayangi kamu, sangat mencintai kamu, sangat mengharapkan bisa hidup bersama kamu, karena sifat keibuan kamu, sifat feminim kamu, sifat kemandirian kamu, sangat ingin dia dapatkan kamu gitu. Dia itu ingin dapatkan kamu, tapi ini yang membuat dia sedih. Dia agak sedikit kebingungan juga bagaimana cara menjelaskannya kepada batasan lingkungan ini, tapi nanti pada endingnya dia akan menemukan suatu keberhasilan, yaitu bisa hidup bersama kamu di sini ya. Oke. Ada pesan dari Black Spotnya Gondes Mendes ya. Iya. Ada ya, sesuai tebarannya ya. 4 ya, terus 5. Oke. Kita buka satu persatu ya. Egois ya, kamu nggak boleh egois. Bantu dia untuk berjuang mendapatkan kamu ya. Jangan kamu melemah. Dia udah ingin berjuang mendapatkan kamu, dia akan mematahkan belenggu lingkungannya, tapi kamu malah melengah. Kayaknya nggak mungkin deh, seperti itu, membuat dia juga nanti ikut lemah ya. Jangan egois. Hidup adalah pilihan. Perjuangan dalam hubungan itu biasa untuk mendapatkan suatu kemenangan. Jangan mempermainkan hubungan, baru dibilang jangan mempermainkan hubungan. Kalau kamu udah berani komitmen ya udah lanjut sampai titik penghabisan. Jangan kekanak-kanakan. Kamu sifatnya kekanak-kanakan ya. Sebentar A, sebentar C, sebentar nggak jadi A, sebentar ayo A, sebentar marah A. Nggak boleh kayak gitu. Ini bisa mengakibatkan kamu sendiri yang terluka. Kalau dia meninggalkan kamu gimana? Ya kan? Oke. Kalau kamu berani komitmen berdua, harus terjang terus. Ya, cari bantu dia untuk lebih menyemangati dia agar dia bisa mendapatkan benar-benar mendapatkan pintu terbuka daripada belenggu itu, ya kan? Kamu bagaimana? Support dia terus ya, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dia menginginkan kamu, dia ingin menikah dengan kamu, dia ingin membuktikan bahwa dia itu tidak abal-abal cintanya sama kamu, walaupun kamu dalam keadaan seperti apapun itu ya. Oke.
Semoga bisa menjadi pencerahan buat kalian yang mempunyai masalah di antara hubungan kalian ya. Semoga bisa menjadikan bayangan ataupun bisa menjadikan motivasi, antisipasi, pembelajaran, dan ambil saran yang baik. Yang tidak baik tolong jangan diambil, dibuang saja. Tetap positive thinking, tetap optimis ya. Oke? Ada kesalahan adalah milik Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala mutlak, Sang Maha Benar. Hanya kepadanya lah kita bermohon, hanya kepadanya kita bersandar ya. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Bye.